Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di tengah kaum Bani Israel yang hidup dalam berbagai lapisan kehidupan, ada satu keluarga miskin yang sangat sederhana. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang hampir tak layak disebut rumah. Namun di balik kefakiran yang melilit tubuh mereka, keluarga ini memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada harta dunia, keteguhan iman dan kecintaan kepada Allah. Suami, istri dan anak-anak mereka hidup dalam keadaan serba kekurangan, tapi tak pernah sedikit pun mereka meninggalkan ibadah kepada Allah. Mereka tekun dalam ketaatan, menjaga salat dan mematuhi semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Namun datanglah suatu hari, ujian berat menimpa keluarga ini. Musim paceklik datang dan kelaparan merebak di berbagai penjuru. Persediaan makanan keluarga itu telah lama habis. Tak ada gandum, tak ada kurma, tak ada sebutir pun yang tersisa di rumah mereka. Hanya suara perut kosong dan tangisan anak-anak yang terdengar memecah keheningan malam. Anak-anak mereka yang masih kecil tak kuat menahan lapar. Mereka menangis siang dan malam. Sang ibu berusaha menenangkan mereka, memeluk satu persatu, membacakan doa, mengusap kepala mereka dengan cinta. Tapi apa daya, kasih sayang tak bisa mengenyangkan perut. Sang ayah yang sedari tadi menahan air mata, memandangi istrinya dengan tatapan penuh iba. "Wahai istriku," katanya lirih, "cobalah engkau pergi, mintalah pertolongan kepada orang-orang yang engkau kenal. Mungkin masih ada yang tersisa di hati mereka untuk berbelas kasih kepada kita. Bila engkau tak berhasil, besok aku yang akan pergi. Kita bergantian menjaga anak-anak kita." Dengan langkah lunglai dan hati yang berkecamuk, sang istri pun keluar dari rumah. Ia menapaki jalanan kota dengan kepala tertunduk. Tak ada apapun yang bisa ia bawa kecuali air mata dan harapan. Ia menuju rumah seorang saudagar kaya raya. Orang ini dikenal memiliki lumbung makanan yang tak habis dalam setahun, pakaian mewah, kuda, pelayan, dan rumah yang megah. Namun yang tak banyak orang tahu, saudagar ini sejak lama menyimpan rasa terhadap wanita miskin itu. Diam-diam ia menyukainya. Ketika wanita itu tiba di depan rumahnya, ia mengetuk pintu dan berkata dengan suara yang lirih, "Wahai Tuan, keluargaku kelaparan. Anak-anakku menangis, tak sanggup lagi kami bertahan. Maukah engkau menolong kami? Berilah kami sedikit makanan, agar mereka bisa hidup hari ini." Saudagar itu menatapnya. Wajah wanita itu tampak letih, matanya sembab karena kurang tidur dan tangis, tubuhnya kurus karena hari-hari tanpa makan. Tapi tetap terpancar keagungan seorang wanita yang menjaga kehormatannya. Lalu dengan nada yang tenang namun penuh tipu daya, saudagar itu berkata, "Aku akan memberimu makanan sebanyak yang kau mau, tapi dengan satu syarat, izinkan aku menidurimu malam ini." Seolah petir menyambar, wanita itu terdiam, matanya membesar, hatinya remuk. Tak menyangka bahwa di tengah harapannya untuk mendapat pertolongan, justru ujian yang lebih berat datang menimpanya. Tapi ia masih memiliki harga diri, ia masih punya iman. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan pergi dari rumah itu. Dadanya sesak, air matanya jatuh tak tertahankan. Ia pulang ke rumah dan mendapati anak-anaknya menangis lebih keras dari sebelumnya. "Ibu, kami lapar. Ibu, kami akan mati kelaparan. Berikanlah kami apapun yang bisa dimakan." Begitu ratapan mereka dalam tangis. Tubuh wanita itu lunglai. Ia terduduk di pojok rumah, tangannya menutup wajahnya, dan ia menangis sejadi-jadinya. Satu sisi ia ingin menjaga kehormatan, tapi sisi lain ia tak sanggup melihat anak-anaknya perlahan sekarat. Lalu ia bangkit kembali. Dengan tekad yang rapuh, ia kembali menemui saudagar itu. Bukan karena kehendaknya, tapi karena ia tak punya jalan lain. Nafasnya berat,
hatinya gemetar. Ia berdiri di depan saudagar itu dan berkata, "Tuan, tolonglah kami. Anak-anakku akan mati kelaparan. Berilah kami makanan, aku mohon." Saudagar itu menjawab dengan syarat yang sama, "Aku akan memberimu makanan, tapi bersedialah tidur denganku malam ini." Dengan mata tertunduk, wanita itu pun menyanggupi. Ia dibawa masuk ke kamar mewah. Lampu-lampu dinyalakan, tirai ditutup. Namun begitu ia melangkahkan kaki masuk ke dalam kamar, tubuhnya mulai bergetar hebat. Seluruh sendi-sendinya terasa lemas, nafasnya tersengal, seolah tulang-tulangnya hendak terlepas dari tubuhnya. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Saudagar itu melihat keanehan itu dan bertanya, "Kenapa denganmu? Mengapa tubuhmu seperti ini?" Dengan suara yang pelan dan terbata, wanita itu menjawab, Aku sangat takut kepada Allah." Jawaban itu menghantam hati sang saudagar seperti palu besar. Ia terdiam, ia terperanjat. "Dalam keadaanmu yang seperti ini, dalam kelaparan dan penderitaan, engkau masih takut kepada Allah?" Ia menunduk dan berkata lirih, "Seharusnya aku yang lebih takut, karena akulah yang telah mengajakmu kepada kemaksiatan." Saudagar itu menangis. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Penyesalan mendalam, ia pun mengurungkan niatnya. Ia menangis di hadapan wanita itu dan berkata, "Aku telah salah besar, maafkan aku." Lalu ia memerintahkan para pelayannya untuk mengambil banyak makanan, roti, buah-buahan dan kebutuhan lainnya untuk diberikan kepada wanita itu dan keluarganya. Tidak hanya untuk hari itu, tapi cukup untuk berminggu-minggu ke depan. Wanita itu pulang, air matanya masih mengalir, tapi kini karena kelegaan dan syukur, ia memeluk anak-anaknya dan memberi mereka makanan hingga kenyang. Malam itu rumah kecil mereka penuh dengan suara doa dan zikir, bukan lagi tangisan lapar. Kisah ini tak berhenti sampai di sana. Allah yang Maha Tahu menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Musa, pergilah kepada si Fulan, saudagar itu. Sampaikan kepadanya bahwa aku telah mengampuni semua dosanya." Maka Nabi Musa pun bergegas menemuinya. Ketika sampai di rumah sang saudagar, beliau menyampaikan, "Allah telah mengampuni segala dosamu." Mendengar itu, si saudagar menangis terisak-isak. Ia sujud syukur. Ia tak menyangka bahwa ketakutan seorang wanita miskin kepada Allah di tengah kelaparan yang mengguncang menjadi sebab hidayah dan ampunan untuknya. Sejak hari itu hidup sang saudagar berubah. Ia menjadi dermawan. Ia menjaga kehormatan orang-orang lemah. Dan ia terus mengingat satu kalimat sederhana namun penuh makna. Dikisahkan bahwa pada suatu masa negeri Bani Israel dilanda kekeringan yang sangat panjang dan menyiksa. Langit seperti terkunci, tak menurunkan setetes pun hujan. Tanah merekah oleh panas, sumber air mengering satu persatu, dan rerumputan yang biasa menghijau kini berubah layu dan rapuh, seolah ikut berdoa agar langit bersedekah setetes rahmat. Kekeringan itu membuat kehidupan mereka lumpuh. Ternak sekarat, anak-anak menangis karena haus, dan suara rintihan terdengar dari setiap sudut kampung. Ketiadaan hujan telah berubah menjadi derita yang mengancam nyawa. Maka dalam keadaan itu, Nabi Musa alaihissalam bangkit, menyaksikan penderitaan umatnya. Ia menyeru kaumnya untuk melakukan salat istisqa, doa bersama memohon turunnya hujan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ribuan orang berkumpul di padang terbuka. Mereka berdiri, sujud, mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit, melantunkan doa-doa yang penuh harap, penuh tangis, penuh rintih. Namun, tak ada awan yang datang, tak ada angin yang berubah, hujan pun tak turun. Hari demi hari berlalu, dan mereka kembali berdoa bersama. Namun tetap saja, langit tak memberi jawaban. Hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. "Wahai Musa, katakanlah kepada kaummu, di antara kalian ada seorang hamba yang terus-menerus bermaksiat. Ia durhaka kepadaku, tak pernah takut kepadaku. Karena satu orang itulah, hujan aku tahan dari kalian semua. Jika ia keluar dari barisan kalian, maka aku akan turunkan hujan."
Maka Nabi Musa berdiri di tengah kaumnya, menyampaikan kabar dari langit. Wahai Bani Israel, ketahuilah bahwa Allah telah menahan hujan dari kita, bukan karena kita semua berdosa, tetapi karena ada satu orang di antara kita yang terus-menerus berbuat maksiat. Barang siapa merasa bahwa dialah orangnya, keluarlah dari barisan ini. Jangan jadikan seluruh umat menderita karena satu dosa. Semua terdiam, suasana menjadi sunyi. Tak ada satu pun yang melangkah. Wajah-wajah saling menatap, penuh kecurigaan, penuh ketegangan. Tapi tetap tak ada yang maju, tak ada yang mengaku, dan hujan pun tetap tak turun. Di balik barisan itu, seorang lelaki berdiri dengan tubuh gemetar. Ia tahu, dialah yang dimaksud. Hatinya remuk oleh rasa bersalah. Ia telah melakukan maksiat demi maksiat dalam hidupnya, tanpa peduli, tanpa takut. Tapi kini, dosa itu terasa menyesakkan. Ia merasa seolah seluruh alam menatapnya, namun ia tak sanggup melangkah keluar. Ia malu pada manusia, malu kepada aibnya, dan lebih dari itu, takut kepada Allah. Maka dalam suasana hati yang menyesakkan, ia menunduk. Ia menangis dalam diam. Air matanya jatuh tanpa suara. Dan di antara ribuan orang itu, hanya dia yang berbisik dalam hati. Ya Allah, aku telah durhaka kepadamu. Aku tahu engkau murka padaku. Aku malu padamu. Aku malu pada umat ini. Tapi kini aku bertaubat. Ampunilah aku. Aku tak sanggup keluar. Tapi aku pun tak ingin menjadi penghalang rahmatmu. Aku mohon, terimalah tobatku. Hatinya hancur. Ia tidak bersujud dengan tubuh, tetapi hatinya sujud dengan penuh kehinaan dan pengharapan. Dan saat itu juga, langit berubah. Awan-awan berarak datang dari segala penjuru. Angin berhembus sejuk, membawa aroma rahmat. Dan hujan akhirnya turun, mula-mula perlahan, lalu deras, seolah Allah mencurahkan cintanya kembali ke bumi yang lelah. Seluruh kaum Bani Israel bersujud dalam syukur. Wajah-wajah mereka basah bukan hanya oleh air hujan, tetapi oleh air mata haru. Nabi Musa pun kembali bermunajat. Ya Rabb, engkau telah turunkan hujan, padahal tak seorang pun keluar dari tengah kami. Maka Allah menjawab dengan kemuliaannya. Wahai Musa, aku turunkan hujan bukan karena seseorang keluar dari barisan kalian, tetapi karena hambaku itu telah bertaubat kepadaku. Ia menangis menyesali dosa-dosanya, merendahkan dirinya kepadaku. Maka aku ampuni dosanya dan turunkan rahmatku kepada kalian. Nabi Musa bertanya, Ya Rabb, siapakah dia? Izinkan aku melihatnya agar aku bisa memuliakannya. Tapi Allah menjawab, Wahai Musa, saat ia bermaksiat kepadaku, aku tutupi aibnya. Apakah engkau menyangka aku akan membukanya setelah ia bertaubat kepadaku? Dalam kisah ini mengandung hikmah, bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Taubat yang tulus meski hanya dalam diam dan dalam hati, mampu membuka pintu langit. Dan Allah tidak mempermalukan hambanya yang bertaubat, justru menjaga kehormatannya. Akhirul kata, Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.